Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Sustawati dari Prodi Sains Data Terapan. Pada video ini, saya akan membahas mengenai proyek tengah semester mata kuliah praktikum pemodelan statistika terapan yang diampu oleh Bapak Roni Susetyoko, SSI, MSI. Topik yang saya analisis mengenai prediksi pemicu penyakit jantung koroner di kota Birmingham menggunakan metode logik linear. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai regresi logik biner. Logik biner, pemodelan yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan variabel prediktor dengan variabel respon, di mana variabel respon menghasilkan dua kategori bernilai 0 dan 1. Studi kasus ini bertujuan untuk menentukan faktor risiko penyakit jantung yang paling relevan serta memprediksi risiko keseluruhan menggunakan regresi logik biner dari studi kardiovaskular yang sedang berlangsung pada penduduk kota Birmingham. Tujuannya memprediksi apakah pasien memiliki risiko penyakit jantung koroner atau PJK di 10 tahun di masa depan. Sumber yang saya kali ini kita beralih pada program R. Pertama, yakni memanggil library yang diperlukan. Ada library Melbench, Mas, Approach. Kemudian, membaca data Birmingham, di mana variabel respon yakni 10-year CHD 10 tahun risiko penyakit jantung koroner dengan biner 1 berarti terkena penyakit jantung, sedangkan 0 berarti tidak terkena penyakit jantung. Kemudian, menampilkan statistik deskriptif mengenai ringkasan data Birmingham. Kemudian, mengetahui jumlah missing value pada setiap variabel. Selanjutnya, melakukan penghapusan missing value dengan variabel baru, yakni jantung baru. Selanjutnya, menganalisis distribusi setiap variabel independen. Dari hasil histogram yang telah ditampilkan, terdapat variabel threshold, size BP, DRBP, BMI, heart rate, glukosa, yakni variabel yang sangat berdistribusi signifikan. Selanjutnya, membuat rentang umur yang dikelompokkan menjadi 4 rentang kelas. Di mana pada rentang kelas pertama, kurang dari 40 akan termasuk pada kelompok 30 sampai 40 tahun. Rentang kelas kedua di bawah kurang dari 50 termasuk dalam kelas 41 sampai 50 tahun. Kelas ketiga yakni kurang dari 60 akan masuk menjadi 51 sampai 60 tahun. Lebih dari 60 akan masuk ke kelas terakhir. Selanjutnya, membuat distribusi dengan menganalisis WRT variabel tak bebas dengan keluaran box plot. Diketahui dari box plot yang telah dilampirkan bahwa kita dapat menyimpulkan total kadar kolesterol rata-rata lebih tinggi untuk pasien menderita penyakit jantung koroner. Selanjutnya, tabel kontingensi untuk mengetahui tentang seseorang mengalami atau tidak mengalami penyakit jantung koroner dalam 10 tahun terakhir. Mengelompokkan variabel umur menjadi dua kategori. Kategori pertama, kelompok yang mengalami penyakit jantung koroner. Kategori 0, kelompok yang tidak mengalami penyakit jantung koroner. Diketahui, kelompok usia yang paling banyak mengalami penyakit jantung koroner adalah kelompok usia lebih dari 60 tahun dengan jumlah kasus sebanyak 143. Dengan kelompok usia yang paling sedikit mengalami jantung koroner adalah kelompok usia rentang 30-40 dengan jumlah kasus hanya sebanyak 32, membuktikan bahwa risiko terkena penyakit jantung koroner meningkat seiring dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, pemilihan variabel prediktor yang berpengaruh dengan variabel baru, yakni data jantung. Data, yakni membagi data, training, dan tes data. Selanjutnya, melakukan pemodelan logik biner pada line data. Dari regresi logistik menunjukkan bahwa variabel age bucket atau umur yang sudah dikelompokkan, total cost, size BP, glukosa, memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel target 10-year CHD. Variabel DRBP, BMI, dan heart rate tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel target. Diketahui, model terbaik dari EIC yakni dengan variabel age bucket, size BP, glukosa dengan EIC sebesar
variabel threshold, dia BMI, dan heart rate dihapus karena menyebabkan peningkatan nilai EIC. Model ini memiliki koefisien yang signifikan secara statistik untuk semua variabel prediktor. Selanjutnya melihat nilai EIC dengan membandingkan model logit pertama dengan logit kedua. Di mana semakin kecil nilai EIC, semakin baik model tersebut dalam menggambarkan data. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai EIC dari model logit pertama sebesar 199,628 dengan model logit kedua sebesar 1987,345. Dilihat bahwa nilai EIC dari logit kedua lebih kecil daripada logit pertama, sehingga model logit kedua lebih baik dalam menggambarkan data. Selanjutnya, menganalisis kemungkinan prediksi memiliki nilai penyakit jantung sebagai pos menggunakan fungsi ringkasan di bawah ini. Selanjutnya, melakukan analisis distribusi probabilitas prediksi penyakit jantung, POS. Diketahui segram bahwa nilai POS pada penyakit jantung berkisar antara 0 sampai 5. Selanjutnya, melakukan prediksi pada data uji tes data dengan menggunakan model logit kedua. Hasil prediksi akan disimpan dalam kolom baru dengan nama patch pada data uji tersebut. Selanjutnya, melakukan evaluasi model dengan metode yang pertama, yakni evaluasi menggunakan confusion matrix. Tersebut menyatakan bahwa dataset uji terdapat 925 data dengan target negatif dan 170 data dengan target positif. Berhasil memprediksi 925 data negatif dengan benar dan salah memprediksi 5 data negatif dan salah memprediksi 2 data negatif sebagai positif. Kemudian berhasil memprediksi 2 data positif dengan benar, namun juga salah memprediksi 170 data positif sebagai negatif. Selanjutnya, melakukan evaluasi model kedua dengan mengukur akurasi model, di mana akurasi merupakan jumlah prediksi yang benar dibagi dengan jumlah total prediksi. Dalam kode tersebut, nilai akurasi yang dihasilkan adalah 0,84 atau sekitar 84,5, yang berarti model logistik yang telah dibangun mampu memprediksi dengan benar sekitar 84,5% dari keseluruhan data uji yang digunakan. Meskipun demikian, hasil ini masih dapat ditingkatkan dengan melakukan tuning model atau mengubah parameter model tersebut. Selanjutnya, evaluasi model ketiga dengan metode perhitungan sensitivity dan specificity. Sensitivity sebesar 0,01111 yang berarti model memiliki tingkat keakuratan yang rendah dalam mengidentifikasi kondisi positif. Sedangkan hasil dari specificity sebesar 1 yang berarti model memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dalam mengidentifikasi kondisi negatif. Namun, dicatat bahwa sensitivitas dan spesifisitas adalah parameter evaluasi yang bergantung pada keputusan threshold yang digunakan untuk memprediksi hasil. Dalam hal ini digunakan threshold 0,5. Kemudian ditampilkan kurva dengan nilai area under the curve atau AUC dari model tersebut adalah di mana AUC, metrik evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur performa model klasifikasi. Bila AUC semakin mendekat 1, maka semakin baik performa model dalam memprediksi. Dalam nilai AUC ini menunjukkan bahwa model masih memiliki ruang untuk ditingkatkan dalam memprediksi resiko penyakit kardiovaskular. Sekian dari analisis studi kasus yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kata dan analisis yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.